Selamat sore Pak dosen dan teman-teman. Pada sore hari ini saya akan membahas sebuah materi tentang bisnis online. Sebelum saya akan membahasnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mitsao. Saya dari program studi Sistem Informasi Strata 1, Stikom Uyelindo Kupang. Oke, kita akan membahas tentang topik-topik bisnis online. Yang saya akan bahas pada sore hari ini ada 5. Yang pertama ada dropship, reseller, online shop, marketplace, dan e-commerce. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang dropship. Dropship adalah suatu cara pemasaran produk di mana penjual atau pengecer tidak perlu membeli dan menyimpan barang yang dipasarkan. Dan ketika penjual menerima order, penjual akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke supplier atau produsen. Pendapat lain mengatakan, arti dropship adalah suatu metode pemasaran online di mana penjual tidak perlu melakukan kegiatan stok dan pengiriman barang ke pembeli. Karena kegiatan tersebut dilakukan oleh supplier atau produsen. Banyak yang menganggap model sistem dropship sama dengan reseller. Padahal keduanya berbeda. Kalau reseller kan harus membeli barang terlebih dahulu dari supplier dan menyimpannya sebelum dipasarkan. Pada sistem dropship ini, pelaku bisnisnya atau dropshipper hanya bertugas sebagai tenaga pemasaran dan melayani pembeli dalam hal berkomunikasi. Dropshipper tidak perlu membeli barang, tidak perlu melakukan stok, tidak perlu melakukan packing dan pengiriman barang. Dan tidak perlu melakukan pengiriman barang, dan semua proses tersebut dilakukan oleh supplier sendiri. Arti dropship sendiri dan cara kerjanya, sejak teknologi internet semakin berkembang di Indonesia, bisnis dropship ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Semua orang bisa berperan sebagai penjual atau pengecer dan bekerja sama dengan supplier produk yang banyak dicari melalui internet. Sebenarnya cara kerja bisnis dropship ini cukup sederhana. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah salah satu cara kerja dropship, dan arti serta cara kerjanya penjelasan gambar. Penjual atau pengecer memasarkan suatu produk melalui internet, baik itu melalui website, marketplace, media sosial, dan media e-commerce lainnya. Pembeli yang tertarik dengan produk tersebut menghubungi penjual dan melakukan order barang ke penjual. Customer melakukan pembayaran kepada penjual. Metode pembayaran bisa melalui transfer bank, internet banking, SMS banking, PayPal, dan lain sebagainya. Penjual mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang dijualnya. Lalu, penjual melakukan order barang ke supplier dan membayar harga sesuai yang ditetapkan oleh supplier. Selain itu, penjual juga harus mengirimkan informasi ke customer untuk keperluan pengiriman barang. Dan supplier akan melakukan packing barang serta mempersiapkannya sesuai dengan pemesanan. Pada bagian packing ini, nama pengirimnya menggunakan nama penjual, bukan nama supplier. Barang akan dikirim ke customer
oleh supplier dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Misalnya JNE, Tiki, Pos Indonesia, JNT, dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa proses kerja penjual berhenti setelah mengirimkan pemesanan, pembayaran, dan detail customer ke supplier. Namun, pada kenyataannya proses tersebut tidak berhenti sampai di sana. Karena biasanya customer akan selalu menghubungi penjual apabila ada keluhan atau menanyakan status pengiriman barang. Di sini ada kelebihan serta kekurangan dalam bisnis dropship. Setiap model bisnis dan sistem pemasaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mengacu pada arti dropship sendiri di atas, adapun beberapa kelebihan dan kekurangan bisnis dropship. Beberapa kekurangan dan kelebihannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan dropship ini sendiri. Bisnis dropship ini modalnya kecil, dan untuk memulai bisnis dropship ternyata modalnya sangat kecil, bahkan nyaris tanpa modal. Alasannya, kita tidak perlu membeli barang terlebih dahulu dan tidak perlu lahan atau gudang untuk menyimpan barang yang dijual. Cenderung mudah dijalankan. Untuk usaha dropship sendiri cenderung mudah dikerjakan oleh siapa saja karena prosesnya sederhana dan singkat. Dan bagian tersulitnya ialah menemukan supplier terbaik dalam proses pemasaran produk di internet. Untuk biaya operasionalnya sendiri itu kecil. Biaya operasionalnya sendiri untuk memulai dropship ini secara online termasuk sangat kecil karena tidak perlu menyewa toko fisik. Namun tentu saja biaya internet, listrik, dan pengeluaran lain harus diperhitungkan. Risiko kecil pada sistem dropship ketika barang rusak atau tidak terjual, maka si penjual akan kehilangan kerja fleksibel. Pada dropship online, si penjual dapat menjalankan usahanya dari mana saja dan kapan saja. Namun tentu saja penjual harus memiliki perangkat laptop atau smartphone dan juga koneksi internet yang stabil. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari bisnis dropship ini sendiri. Persaingan yang sangat ketat karena dianggap bisnis yang mudah dan murah. Banyak orang yang juga menjalankan bisnis yang sama, bahkan menjual barang yang sama. Hal ini akan menimbulkan persaingan yang semakin besar, khususnya untuk ceruk tertentu. Keuntungan relatif kecil, persaingan yang ketat antar penjual membuat sebagian orang menurunkan harga. Dengan adanya persaingan harga tersebut, maka keuntungan dari setiap item yang dijual menjadi kecil. Sulit mengelola stok barang, ini sering terjadi apabila pemilihan produknya masif sehingga sulit mengetahui stok barang yang masih tersedia di supplier. Pada akhirnya akan membuat penjual sulit mengembangkan usahanya. Kompleksitas pengiriman ketika penjual memasarkan produk dari beberapa supplier, hal tersebut akan menyebabkan membengkaknya biaya pengiriman. Misalnya, customer memesan 4 barang yang masing-masingnya disediakan oleh 3 supplier berbeda, maka biaya pengirimannya tidak bisa disatukan menjadi lebih mahal. Menerima komplain, penjual merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan customer. Tidak peduli apabila kesalahan yang dilakukan oleh supplier atau jasa pengiriman barangnya, yang akan menerima komplain adalah si penjual. Kontrol merek rendah, penjual tidak dapat menggunakan kemasan khusus atau menyertakan produk gratisnya, atau misalkan stiker promosi. Pada barang yang dibeli, customer akan memproses packingannya dan pengiriman
dilakukan oleh supplier. Oke, di sini saya akan membahas topik yang kedua dari materi online bisnis online. Topik yang kedua ini tentang reseller. Reseller merupakan sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Kata re dapat diartikan sebagai kembali dan kata seller yang artinya sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, reseller kurang lebih artinya ialah penjual kembali. Dan arti kata yang tersebut di atas sudah nampak jelas mengenai makna atau definisi dari reseller yang sebenarnya. Reseller ialah merupakan sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali dan bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Namun untuk dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Berikut adalah gambar dari atau sistem cara kerja dari reseller sendiri. Seperti gambar yang tertampil dalam video ini. Cara kerja atau sistem kerja reseller ini ialah seorang reseller yang membeli barang dari mana saja. Bisa dari pihak produsen, supplier, distributor, agen, toko grosir, dan reseller lain serta masih banyak reseller yang lainnya juga. Dan kemudian seorang reseller menstok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut akan dipromosikan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari awal yang dibeli oleh reseller tadi. Dengan demikian, menjadi seorang reseller sedikit banyak harus memiliki modal untuk membeli dan menyetop barang yang akan ia jual kembali. Karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu membeli barang. Entah itu membeli langsung dari daerahnya sendiri atau dunia nyata, maupun membeli di berbagai toko online yang ada di internet. Kemudian seorang reseller membuat sebuah toko online baru, maupun mempromosikan barang tadi melalui berbagai situs, blog, dan sosial media. Dan mulai menjual barang yang dibelinya tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal ia beli pertama. Dan syarat untuk menjadi seorang reseller itu tentunya kalian juga harus memiliki modal yang besar. Memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli dan menyetop persediaan barang yang akan kalian jual kembali. Selain itu, kalian juga membutuhkan uang. Tentunya kalian juga harus ahli dalam memasarkan produk dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai supplier. Supplier tersebut tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan kalian jual kembali. Apalagi kalian menjadi seorang reseller di dunia maya. Dan kalian juga sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik utama memblog, berdagang di toko online, promosi di sosial media, dan segala jenis penggunaan media online lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan guna melancarkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang kalian lakukan di internet. Jadi, pada intinya untuk menjadi seorang reseller itu yang kalian harus butuhkan ialah niat.
Yang pertama niat. Modal dan pengetahuan seputar dunia jual beli serta koneksi hubungan sosial, misalnya dengan supplier, relasi teman, dan lainnya. Dan begitu juga kalian juga harus ada koneksi internet dan teknik pemasaran. Yang kedua, doa. Contoh kegiatan reseller sendiri itu sangatlah mudah. Misalnya kalian membeli barang di sekitar daerah tempat kalian tinggal, maupun membeli barang atau produk secara online. Sebut saja seperti kosmetik, mainan, aksesoris, tas, makanan, dan minuman instan. Berbagai jenis pakaian seperti ini, seperti baju anak-anak, jersey, sepatu, topi, dan lain sebagainya, asalkan barang atau produk tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian kalian juga harus menjual ulang barang tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi, baik itu menjual langsung dari dunia nyata maupun menjualnya secara online. Maka itulah apa yang disebut sebagai reseller. Di sini ada keuntungannya menjadi sebagai reseller. Seperti keuntungan dari perdagangan yang lainnya, dari selisih harga jual dan harga beli yang kalian lakukan dalam perdagangan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan barang atau produk yang kalian jual kembali. Dan tidak hanya keuntungan, di sini juga ada kerugian menjadi reseller. Kerugian ini menjadi seorang reseller ialah seperti aktivitas perdagangan lainnya, bisa karena tidak lakunya barang, bisa juga karena menurunnya kualitas barang, rusaknya barang ataupun produk, dan berbagai faktor lainnya. Tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara mental, fisik, maupun materi bagi seorang penjual atau reseller sendiri. Untuk menjadi seorang reseller, tentu tidaklah mungkin jika kalian tidak menggunakan modal atau tanpa modal sepeser pun. Itu tidak gratis. Semua reseller sedikit banyak pasti membutuhkan uang untuk membeli dan menyetok barang yang akan dijual kembali. Dan tentunya, seperti aspek perdagangan yang lainnya, setiap kegiatan atau aktivitas jual beli ini pasti akan mengakibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Hal ini tentunya berlaku juga di dalam kegiatan reseller ini. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia reseller, kalian banyak-banyaklah untuk mencari wawasan dan ilmu pengetahuan seputar perdagangan. Apalagi bila kalian mau aktif dan mau menjadi reseller online shop dan lain sebagainya, itu kalian juga harus mencari ilmu seputar internet dan dunia maya juga, dan juga harus sedikit banyak yang kalian kuasai, agar kedepannya nanti kalian tidak merugi karena tertipu atau dibohongi oleh berbagai scammer yang bertebaran di internet. Reseller sendiri merupakan orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harapan mendapat sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. Dan customer sendiri ialah seorang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan harganya tersebut. Di sini ada keuntungannya lagi dari reseller. Keuntungannya dapat menjual barang secara lebih leluasa. Hal ini karena reseller memiliki stok barangnya sendiri, stok barangnya sendiri, stok barangnya sendiri, sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada supplier. Dengan begitu, reseller juga dapat menjawab pertanyaan konsumen dengan lebih cepat mengenai stok barang yang
sudah tersedia. Oke, eh, saya akan menjelaskan tentang topik yang ketiga dari materi tentang bisnis online. Topik yang ketiga ini mengenai online shop. Saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu untuk yang online shop ini. Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak, adapun definisi online shop yang mana suatu proses dalam pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan kepada pembeli sesuai dengan alamat yang ditujukan. Yang akan saya bahas di sini tentang pengoperasiannya juga. Di sini tentang pengoperasian online shop. Dalam online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian online shop itu sendiri. Pengoperasian yang pertama ialah pengertian tentang supplier. Di sini saya akan membahas sedikit tentang supplier. Supplier itu ialah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk tertentu. Kemudian yang kedua ada reseller. Reseller adalah orang yang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier sendiri, di mana reseller ini berdiri sendiri dan bukan merupakan pegawai dari si supplier ini. Pengoperasian yang ketiga di sini tentang dropshipper. Dropshipper ini sendiri tidak melakukan stok barang. Mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang yang akan dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari dropshipper itu sendiri. Beberapa di antaranya, dropshipper mendapat untung atau fee atas jasanya memasarkan barang milik yang tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini. Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor atau gudang barang. Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk yang salah satu faktornya penting dalam pengoperasian online shop adalah faktor etika pada saat memilih produk yang akan dijual. Berikut beberapa kategori produk yang dapat dijual memiliki penjualan retail terbanyak. Itu yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada pakaian, ketiga barang elektronik, keempat kebutuhan kantor, kelima aksesoris, keenam buku atau CD atau VCD, ketujuh ada peralatan rumah tangga, kedelapan ada produk handmade, kesembilan ada makanan, ke-10 ada produk kesehatan, ke-11 ada perhiasan, ke-12 ada alat olahraga, dan yang ada di Indonesia pada saat ini, riset yang dilakukan Veritrans dan Daily Social juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia. Berikut saya akan membicarakan tentang daftar produknya yang paling populer. Yang pertama ada fashion, kedua travel booking, yang ketiga ada musik atau video atau game, yang keempat ada elektronik, yang kelima ada buku. Dan di sini ada beberapa cara untuk menerima pembayaran
menerima pembayaran pemesanan secara online. Yang pertama ada transfer bank. Transfer bank adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dan yang kedua ada jasa pengiriman uang secara online. Maksudnya di sini adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan kirim uang secara cepat yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini, pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati. Yang ketiga ada rekening bersama. Rekber atau rekening bersama ini adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Yang keempat ada code atau cash on delivery. Yang dimaksud dengan code atau cash on delivery ini ialah kegiatan bertemunya penjual dengan pembeli barang yang pemesanannya dapat dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan di tempat itu penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen dapat membayar barang yang telah dipesan. Pada umumnya transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Daily Social yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce. Transaksi melalui internet selain memiliki kelebihan memudahkan para konsumen untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja, ternyata dapat juga mempunyai kekurangan, di mana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi via internet. Tetapi keberadaan brand dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka para konsumen bersedia membayar dengan harga lebih untuk barang atau produk yang sama. Dan untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka owner dari online shop ini harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada info produk. Perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan cukup rinci karena calon konsumen tidak bisa langsung memegang dan melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Informasi ini mencakup foto produk, pilihan warna, dengan menggunakan foto, info ukuran produk, info bahan, dan info pengecekan jumlah barang yang tersedia. Yang kedua ada harga yang kompetitif. Konsumen online shop biasanya akan lebih mudah membandingkan harga di suatu online shop dengan online shop yang lain atau toko offline. Kemudian ada jasa pengiriman. Yang ketiga ada jasa pengiriman. Jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi atau pengiriman seperti Tiki, JNE, Pos Indonesia termasuk beberapa jasa pengiriman yang direkomendasikan karena calon pembeli dapat mengecek sendiri ongkos kirimnya. Mengecek keberadaan barang disampaikan di mana dengan menggunakan nomor pengiriman atau estimasi sampai barang ke konsumen lewat website yang disediakan oleh ekspedisi. Yang keempat ada jasa kurir sendiri, membuat jasa kurir sendiri. Membuat jasa kurir sendiri ini ialah salah satu alternatif yang membuat jasa kurir sendiri ini untuk melayani pengiriman lokal, misalnya hanya di kota Jabodetabek, di kota Jabodetabek saja. Yang kelima ada pembayaran. Untuk melakukan pembayaran ini bisa beberapa ada alternatif. Umumnya akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan pembayaran. Saya akan membahas tentang
Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari online shop sendiri. Semakin banyaknya online shop yang berbagai macam barang yang diperjualbelikan, jika ingin memesan juga dengan cara yang sangat mudah. Banyak hal yang menyebabkan seseorang lebih memilih belanja online. Memiliki banyak kelebihan. Berikut ini adalah beberapa pilihan. Berikut ini adalah beberapa berikut adalah beberapa toko online shop. Tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi Anda, orang yang sibuk sehingga tidak sempat berbelanja dengan mendatangi ke toko. Banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk yang Anda inginkan, menghemat waktu dan tenaga, serta menghemat waktu dan tenaga. Anda tidak perlu berkeliling mall atau toko. Anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka internet. Dan tentu saja, Anda akan terhindar dari kemacetan jalan raya. Anda juga dapat membandingkan produk dan harga dengan toko online lainnya sehingga lebih banyak pilihan. Proses belanja yang mudah, cukup memesan barang, dan pembayaran biasanya dapat melalui internet atau mobile banking atau ATM dan tinggal menunggu barangnya dikirim. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari belanja online. Berikut adalah kekurangan dari belanja online itu sendiri. Sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang. Fisik dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan customer harapkan. Karenanya kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di website. Dikenakan biaya transportasi atau pengiriman sehingga ada biaya tambahan. Tidak dapat melihat dan mencoba secara langsung barang yang dipesan dan butuh waktu agar barang dapat sampai di tempat Anda karena proses pengirimannya. Di sini saya akan membahas topik yang keempat. Topik yang keempat dari materi bisnis online ini merupakan marketplace. Di sini pasti ada yang bertanya, apa itu marketplace? Marketplace ialah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace-nya tidak bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace ini adalah department store online-nya. Di sini ada beberapa jenis-jenis marketplace yang pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu ada marketplace murni dan konsinyasi. Yang pertama ada marketplace murni. Kerjasama marketplace murni ini adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama dengan marketplace ini diberikan keleluasan lebih banyak dibanding kerjasama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertamanya ialah Tokopedia,
Bukalapak, Elevania, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia yaitu ada Shopee, itu dari Singapura. Kemudian yang ada juga Lazada, itu juga dari Singapura. JDID itu dari Tiongkok, Amazon itu dari Amerika Serikat, dan Rakuten itu dari Jepang. Di sini yang kedua ada marketplace konsiasi. Jenis kerjasama yang kedua adalah konsiasi atau istilah mudanya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsiasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsiasi adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Berrybenka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya. Di jenis kerjasama ini, pembeli tidak bisa melakukan penawaran dengan harga yang mana karena alur transaksi ditangani oleh marketplace. Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace ini terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan kerjasama konsiasi, semua alur transaksi dapat langsung ditangani oleh situs marketplace. Contoh dari marketplace terbesar di Indonesia yaitu ada persaingan marketplace di Indonesia yang semakin ketat. Pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen di Indonesia. 5 besar marketplace di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada bulan Februari tahun 2009. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200 orang. Dan tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari $1 miliar Amerika. Yang kedua ada Bukalapak. Di posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan sekitar 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal 2019. Yang ketiga ada Shopee. Shopee merupakan marketplace asal Singapura yang sejak tahun 2015 memulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak 4 tahun ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanannya Shopee ini mencapai sekitar 74.995.300 pengunjung. Marketplace yang berada di bawah SEA ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink. Yang keempat ada Lazada. Lazada sepertinya mulai kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Di awal tahun 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada tahun 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan. Yang kelima ada Blibli. Blibli merupakan marketplace hasil
buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan. Terus apa bedanya marketplace dengan online shop ini? Kalau marketplace itu mungkin Anda juga sering mendengar istilah online shop atau toko online. Apakah marketplace dengan online shop adalah dua hal yang sama? Jawabannya adalah bukan. Marketplace dan online shop itu ialah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perantara. Marketplace hanya perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Di sisi lain, online shop atau toko online ini tidak memerlukan perantara. Penjual dapat langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli. Jadi, tidak ada tuh namanya perantara sama sekali. Berjualan melalui online shop atau toko online ini menuntut Anda untuk lebih mandiri. Anda perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen. Walaupun begitu, dengan mengelola website di toko online ini sendiri memiliki keuntungan yang lebih banyak dibanding hanya berjualan melalui marketplace. Terlebih lagi, jika Anda sudah mempunyai merek sendiri. Berikut saya akan membahas beberapa contoh merek yang sukses membangun online shop-nya sendiri adalah pertama, ada Bro.do, Erigo Store, Bukupedia, Babizania, dan Rabani. Pasti Anda sendiri juga bertanya-tanya, apa saja keuntungan dari mengelola website toko online ini sendiri? Nah, dari pembahasan yang saya jelaskan di atas, kesimpulan dari ini semua, apakah Anda sudah paham tentang apa itu marketplace dan perbedaannya dengan online shop atau toko online? Saya harap artikel ini bisa membantu Anda menentukan platform berjualan online Anda. Anda bisa berjualan di marketplace dan toko online sendiri. Anggap saja bahwa website toko online Anda adalah toko pusat dan marketplace yang hanya cabang dari toko pusat tersebut. Ini merupakan sebuah langkah antisipasi jika terjadi masalah atau perubahan kebijakan di pihak ketiga. Dalam hal ini marketplace, dengan memiliki websitenya toko online sendiri, Anda masih mempunyai toko yang tidak terkena imbas masalah atau perubahan kebijakan dari pihak ketiga karena kontrol website toko online sepenuhnya ada pada Anda. Di sini ada topik yang terakhir dari materi bisnis online ini. Topik yang kelima ini atau yang terakhir dari materi bisnis online ini yaitu tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas sedikit tentang pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik ini. Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik ini ialah kegiatan jual beli barang atau jasa, atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website yang digunakan sebagai pengganti toko offline, dan website e-commerce ini mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk dan dalam menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce itu sendiri. Software yang digunakan ini terpasang pada server e-commerce dan bekerja sama dengan simultan yang juga mencakup tentang sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce dapat melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung. Untuk semakin memahami tentang apa itu e-commerce, kita langsung saja yang itu menerima pembayaran kartu kredit untuk
transaksi penjualan online. Yang kedua ada menghasilkan pendapatan dari iklan online. Ketiga ada pertukaran saham melalui broker online. Keempat, penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet. Kelima, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui extranet. Dan keenam, melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce ini terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, dan konsumen ke konsumen, dan juga konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce ini atau e-business sering digunakan secara bergantian juga dengan istilah e-tail dalam referensinya untuk proses transaksional belanja online. Di sini ada jasa pembuatan websitenya. Terus saya akan membahas sedikit tentang sejarah e-commerce-nya. E-commerce ini awal mulanya perjalanan dari mulai tahun 1960-an ketika bisnis ini mulai menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk berbagai dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Dan pada tahun 1979, American National Standards Institute mengembangkan ASC X12 sebagai standar universal bagi pebisnis dan untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Nah, setelah itu ada jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik. Itu tumbuh pada tahun 1980-an dan juga pada tahun 1990-an yang munculnya eBay dan Amazon merevolusi industri e-commerce ini, dan konsumen sekarang dapat membeli barang dalam jumlah tak terbatas secara online. Sejak tahun 1960-an hingga kini, e-commerce telah berkembang dan memiliki berbagai macam jenis, mulai dari B2C atau business to consumer, B2B atau business to business, dan yang terbaru adalah O2O atau online to offline. Aplikasi e-commerce dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan shopping cart, ADI, file transfer protocol, dan layanan web. Semua hal itu termasuk transaksi bisnis ke bisnis dan pemasaran menggunakan email dengan iklan yang tidak diinginkan atau biasanya dianggap spam saja. Email-email ini dikirimkan kepada konsumen dan prospek bisnis, serta sama halnya dengan mengirimkan e-newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan. Saat ini lebih banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian konsumen secara langsung dengan menggunakan alat promosi seperti kupon digital, pemasaran melalui media sosial, dan iklan yang bertarget. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan e-commerce ini, seperti cepatnya akses transaksi, ketersediaan barang dan jasa, kemudian mengakses bagi konsumen, dan kemampuannya menjangkau konsumen secara internasional. Namun bukan berarti e-commerce tidak memiliki kekurangan. Misalnya saja, ada pada saat pembelian barang, konsumen tidak bisa melihat atau menyentuh langsung produk yang akan dibelinya. Selain itu, konsumen juga harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan produk yang dibelinya. Dan pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce ini selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari 1/3 dari total pertumbuhan penjualan retail Amerika Serikat pada tahun 2015. Kegiatan penjualan melalui website di Amerika Serikat ini mencapai nilai 361 miliar US dollar pada tahun 2015. Jumlah tersebut terus meningkat sebanyak 14,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2019 ini bisa mencapai 534,95 miliar US dollar. Kemudian ada statista pada tahun 2016.
Statistik kegiatan e-commerce ini dan serta pencapaiannya dalam kurs dolar di Amerika meningkatkan kegiatan e-commerce memaksa para ahli IT bergerak melampaui desain infrastruktur dan pemeliharaan website. Selain itu, e-commerce juga mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadapi kebutuhan konsumen seperti privasi data mereka. Ketika mereka mengembangkan sistem IT dan aplikasi e-commerce, tata letak data yang terkait dengan peraturan yang dilakukan. Peraturan pemerintah yang mengatur e-commerce di Amerika Serikat, Federal Trade Commission atau FTC, dan industri kartu pembayaran atau PCI, standar keamanan dewan adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce ini. FTC memonitor kegiatan seperti iklan online, konten pemasaran, dan privasi pelanggan. Sedangkan Dewan PCI mengembangkan standar dan aturan termasuk kebutuhan PCI DSS yang merugikan prosedur untuk penanganan dan penyimpanan data keuangan konsumen. Untuk menjamin keamanan, privasi, dan efektivitas e-commerce ini banyak hal yang harus dilakukan. Pebisnis harus mengautentikasi transaksi bisnis, mengontrol akses ke sumber daya, menenkripsi komunikasi data, dan menerapkannya ke dalam teknologi keamanan seperti SSL atau Secure Socket Layer. Kemudian ada mobile e-commerce, ilustrasi e-commerce, yang sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika RI Republik Indonesia Rudiantara mengatakan rancangan peraturan pemerintah atau RPP e-commerce Indonesia itu terdiri dari 3 segmen. Ketiganya di antara lain startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, UKM atau usaha kecil menengah, hingga established. Dan poin pertama yang akan disorot oleh Kemenkominfo adalah mengenai pendanaan pada e-commerce dari pemerintah itu sendiri. Akan dibuatnya peraturan mengenai penentuan pemberian dana hingga pemantauan daftar negatif investasi dari pemerintah. Oke, sekian yang saya dapat bagikan kepada kalian. Setidaknya pembahasan yang tadi saya bahas dalam materi yang berkaitan dengan bisnis online, dari topik-topik tersebut yang tadi saya bahas mungkin saja dapat membantu kalian dalam mengembangkan usaha bisnis kalian dalam bisnis online di dunia maya. Semoga saja dalam pengembangan bisnisnya kalian dapat untung dalam bisnis tersebut, melainkan tidak merugi ya. Oke, jadi baik, terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.